sukacita itu kelihatan saudara, dari senyumnya, dari ucapannya, dari semangatnya. Haleluya. Pagi hari ini saya punya berita baik buat kita semua. Berita baik dari Tuhan buat saudara dan saya. Saudara siap dengar? Amin. Siap dengar? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-39. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul Kemenangan yang memberikan kemenangan. Semua bilang dengan saya, kemenangan yang memberikan kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan yang memberikan kemenangan. Biasanya semua kita mau menang. Ada yang mau kalah? Nggak usah repot-repot saudara, kita ngomong aja kadang-kadang kita mau menang, nggak mau kalah dari orang lain. Orang baru 1 kata, kita udah 2 kata, 3 kata. Kenapa? Kecenderungan manusia itu selalu mau menang, selalu mau nomor 1, ya kan? Selalu maunya lebih dari yang lain. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, percayakah saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang? Ini pertanyaan akan memulai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara percaya bahwa kita adalah orang yang menang? Amin. Apa alasannya? Percaya kita orang yang menang? Apa alasan? Coba kasih satu alasan buat saya. Kenapa? Karena kita orang pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita adalah orang yang menang karena kita adalah orang pilihan Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Setuju? Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kita baca ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma pasal yang ke-33 tadi. Pasal yang ke-8, maaf saudara, pasal yang ke-8 ayat 33 sampai 39. Saya akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu bisa simak di Alkitab, bisa simak di slide atau di Android saudara. Ayat 33 bilang begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Lihat katakan firman Tuhan pagi hari ini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Yang merasa dipilih oleh Tuhan katakan amin yang kencang. Amin. Kalau saudara nggak bilang amin, saudara nggak yakin kalau saudara dipilih oleh Tuhan. Siapa yang dapat menggugat saudara dan saya di hadapan Allah? Kenapa? Firman Tuhan bilang gini, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi ayat ini bilang nggak ada orang yang bisa menggugat saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Allah. Berarti keberadaan kita itu mutlak di hadapan Tuhan. Ayat 33 begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kenapa nggak ada yang bisa menggugat saudara dan saya? Karena ayat ini bilang begini, Kristus jadi pembela saudara dan saya. Di pengadilan, orang cari pengacara yang hebat, yang bisa membela perkaranya. Nah saudara dan saya, kita punya pembela yang agung, yaitu Yesus, yang akan membela saudara dan saya. So nggak ada yang bisa menggugat saudara dan saya. Selanjutnya ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat ini bilang siapa yang bisa memisahkan saudara? Siapa yang bisa memisahkan? Dikatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau kesulitan hidupkah, mau pergumulan kita, bahaya yang kita hadapi, itu gak akan bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara punya masalah,
akan bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Selanjutnya kita baca ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini kabar baik buat saudara dan saya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Semua bilang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tadi firman Tuhan sudah jelas bilang, kesulitan hidup, pergumulan hidup, penganiayaan sekalipun tidak akan bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Kenapa? Karena sebab itulah kita menjadi orang-orang yang menang. Firman Tuhan bilang kita orang-orang lebih dari menang. Saudara mau menang atau mau kalah? Saudara mau menang atau mau kalah? Nggak yakin. Saudara mau menang atau mau kalah? Harus yakin saudara. Masa nggak yakin dengan apa yang kita ucapkan? Semua kita harus menang. Apalagi di dalam Yesus kita harus menang. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kemenangan yang kita terima dari Tuhan. Kemenangan yang memberikan kemenangan. Karena Yesus sudah menang, Yesus mati di kayu salib memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kemenangan di kayu salib itu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Kita lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Kemenangan yang Yesus lakukan saat dia ada di kayu salib. Apa yang dilakukan Yesus di kayu salib? Lihat sini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berita baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ternyata waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus menghapuskan semua surat hutang saudara dan saya. Hutang apa? Hutang dosa yang kita perbuat. Harusnya saudara dan saya kita layak dihukum. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib dikatakan bahwa dia memakukan semua surat hutang kita. Semua dakwaan hukuman kita dipakukan di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini berita baiknya. Waktu Yesus mati di kayu salib bukan sebuah kekalahan. Mungkin waktu orang lihat Yesus mati di kayu salib itu merupakan sebuah kekalahan. Tapi sesungguhnya dia memberikan kemenangan buat saudara dan saya yang menghapuskan surat hutang kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita yang harusnya menerima hukuman. Tapi hukuman kita ditimpakan kepada Yesus. Dosa-dosa kita yang harusnya kita tanggung itu dipakukan di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kita tidak dihukum, kita terima pengampunan daripada Tuhan. Dan pada hari yang ketiga